Ya, saya bersyukur hari ini boleh diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hope alive atau pengharapan yang hidup. Kita mendasarinya dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-11. Bapak Ibu boleh membukanya. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Bagian ini bercerita mengenai jemaat di Smyrna. Sudah Bapak Ibu menemukannya? Ya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saya mengambilnya dari terjemahan baru 2. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Demikian jawab pembacaan firman kita. Ya Bapak Ibu, ketika mempersiapkan bagian ini, saya teringat mengenai kota kita tercinta di Bandung ini ya. Bapak Ibu, ketika kita mengenang masa-masa lalu gitu ya, kota Bandung ini cukup masih menjadi favorit orang-orang untuk datang gitu ya. Saya ingat waktu saya melihat berita di waktu Lebaran kemarin gitu ya, katanya ada jutaan mobil yang masuk ke Bandung gitu ya. Terus saya lagi bilang, itu kemana aja orang-orangnya gitu ya. Bayangin kalau satu mobil isinya 4 orang. Kalau 1 juta aja berarti sudah berapa? 4 juta orang, belum ditambah lagi dengan penduduk Bandung. Di mana coba orang-orang itu ya Bapak Ibu? Bandung itu masih menjadi tempat favorit kemana orang boleh berlibur gitu. Saya juga gak ngerti gitu ya, padahal biasanya kalau keluarga saya dari luar kota datang ke Bandung, kerjaannya cuma apa Bapak Ibu? Tidur di Bandung. Cuma tidur gitu ya, nggak jalan-jalan nggak gitu ya, cuma sampai rumah tidur atau mungkin kulineran deket-deket gitu ya. Tapi masih juga nggak kapok-kapoknya gitu ya dengan kemacetan gitu ya. Nah apa sih yang menarik, ternyata katanya Bandung itu adalah kanvas malam Parahyangan katanya ya. Orang-orang banyak pengen menikmati yang namanya city light gitu ya, melihat kota Bandung dari ketinggian gitu ya, melihat indahnya kota Bandung di malam hari, di lampu-lampu. Nah saya mencari gitu ya, kira-kira ada apa lagi sih di kota Bandung. Ternyata katanya ada 3 vibes yang bisa dirasakan. Ada kesunyian di atas awan gitu ya, bisa melihat dari Bukit Moko gitu ya. Biasa anak-anak muda yang suka kesini ya, Cartil gitu ya, karena jalannya cukup ekstrim gitu ya. Terus apalagi tuh, Gantole ya. Langit Gantole, Gunung Putri Lembang. Nah ini yang biasa yang suka hiking gitu ya. Terus vibe yang kedua, mungkin ini yang lebih disukai oleh yang senang-senang ya, biasa-biasa aja ya, nggak usah terlalu ekstrim tapi dapat pemandangan bagus gitu ya. Ada gemerlapnya romansa Dago Punclut gitu ya, di kafe-kafe duduk santai gitu ya, melihat matahari terbenam gitu ya. Indah sekali. Ada juga yang katanya lihat kota aja deh, di tengah kota aja gitu ya, The Youth Heritage dan lampu kota gitu ya. Ada yang ke mana Jembatan Pasopati, Braga gitu ya, atau mungkin mengunjungi masjid gitu ya. Hanya sekedar untuk lihat-lihat. Nah Bapak Ibu, mungkin bagi orang di luar sana gitu ya, yang tidak
tinggal hidup dan merasakan air Bandung gitu ya, air udara Bandung. Mungkin buat mereka ini suatu hal yang menyenangkan gitu ya. Tapi ternyata kita boleh lihat, bagi kita mungkin ya, bagi kebanyakan kita yang hidup di kota Bandung, kita tuh udah cukup penat gitu ya. Dengan kemacetan, belum lagi kemarin Jumat saya baru sekali-sekalinya mendapati TKI 1 itu banjir, sebanjir-banjirnya. Sampai ada air itu masuk ke dalam rumah warga. Sampai segitunya Bapak Ibu. Ya, belum lagi di Dayakolot situ gitu ya, banjir tuh sampai sedada katanya. Macet, kalau sekarang banyak banyak mungkin ejekan-ejekan jadi untuk Kopo katanya. Bagi untuk orang-orang yang tinggal di daerah Kopo itu adalah orang-orang pilihan katanya, yang membutuhkan tingkat kesabaran. Karena apa? Sudah berjuang dari pagi-pagi buta sampai malam-malam hari pas mau pulang pun sudah harus berjuang juga gitu ya. Untuk pergi berjuang, untuk pulang ke rumah pun berjuang gitu ya. Ada guru di TKI sini yang dari rumahnya katanya jam 5. Kita masuk 6.30, dia jam 5 udah berangkat. 6.30 pun itu katanya masih mepet gitu ya, kadang-kadang lebih lagi dari 6.30. Wow, Bapak Ibu. Ya, belum lagi banyak waktu kemarin kita lihat Jumat Agung kemarin ya, lagi pas hujan-hujan besar. Itu pohon tumbang-tumbang. Bahkan bukan cuma pohon yang tumbang Bapak Ibu, ternyata trotoarnya ikut keangkat. Sampai segitunya Bapak Ibu. Kayaknya bagi orang Bandung, aduh ini bukan lagi sesuatu hal yang bisa dinikmati. Tapi ini siksaan. Belum lagi itu baru masalah infrastruktur. Belum lagi persaingan. Di kota Bandung persaingan ekonomi tidak mudah juga Bapak Ibu. Persaingan di kota Bandung untuk ekonomi, apalagi beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar banyak orang-orang yang juga istilahnya kayak apa ya, terkena efisiensi pekerja. Banyak Bapak Ibu. Baru kemarin ini ada yang anak pemuda kita juga gitu ya. Dia memilih untuk mengundurkan diri karena dia kasihan sama temennya, kalau temennya yang dipecat ada anak istri gitu ya. Kalau dia masih single gitu ya udahlah dia aja yang bekerja, saya yang keluar gitu. Karena apa? Efisiensi Bapak Ibu. Gak mudah kehidupan. Mungkin bagi orang-orang di luar sana melihat wah kota Bandung kota yang indah, kota yang enak gitu ya. Tapi ternyata gak mudah untuk orang-orang yang hidup di Bandung yang menjalaninya. Saya nggak tahu di kota lain karena saya nggak hidup di kota lain, tapi terkhusus di kota Bandung, saya melihat hal ini. Nah Bapak Ibu, bagian ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan di kota Smyrna. Di kota Smyrna, jemaat Tuhan itu juga nggak hidup dengan mudah, padahal kota Smyrna itu dikenal sebagai kota yang dikatakan mahkota Asia. Kota yang cantik, kota yang dikenal sebagai kota yang indah, melingkar di Bukit Pagos. Yang dilihat itu seperti mahkota bunga. Wah, cantik sekali. Dan dikatakan bahwa kota Smyrna ini adalah kota yang sangat setia kepada kepada kekaisaran Roma. Bapak Ibu, bukankah biasanya kalau yang setia pada pemerintah gitu ya, biasanya didahulukan gitu ya. Biasanya semakin diperkaya gitu. Memang bagi orang-orang yang mungkin setia kepada kekaisaran Roma, mereka hidup nyaman, hidup baik. Bahkan di sana dikatakan kota Smyrna itu adalah kota pertama yang membangun kuil untuk Dewi Roma. Mereka berusaha untuk menyenangkan pemerintahan mereka, pemerintahan Kaisaran Roma. Namun ternyata bagi orang-orang percaya, pengikut Tuhan, kota Smyrna ini merupakan api penindasan. Api penindasan, kenapa? Karena mereka di sana ditindas dengan begitu rupa. Mereka diperlakukan dengan tidak adil karena satu hal. Karena mereka tidak mau
Dan mereka menolak untuk menyembah kaisar selayaknya mereka menyembah Tuhan Allah Israel. Jemaat Tuhan di sana mengatakan tidak untuk menyembah kaisar. Mereka hanya mau menyembah Allah Israel. Nah Bapak Ibu, di sini seolah-olah kita bisa melihat bahwa wah, penindasan ini gak akan mungkin berkurang kalau kayak gini. Namanya pemberontakan bukan? Tapi di sini Tuhan dalam bagian ini Wahyu 2 ini. Tuhan memberikan janji pengharapan kepada jemaat Smyrna. Janji pengharapan yang Tuhan berikan itu membuat jemaat mengatakan bahwa ayo tetaplah setia. Mengatakan bahwa semua hal pengharapan kita itu bukan bergantung kepada situasi yang tiba-tiba menjadi nyaman, tiba-tiba menjadi baik-baik saja. Tetapi pengharapan kehidupan kita itu ada pada pribadi yang hidup di atas situasi itu. Yang hidup dan berkuasa atas segala situasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita pelajari lebih jauh bagian ini. Kita mau lihat apa yang mau Tuhan katakan bagi jemaat Smyrna waktu itu dan bagi kita saat ini. Kita mau membahasnya mulai dari ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 mengatakan di sana bahwa Tuhan, melalui penglihatan Yohanes, Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bapak Ibu, ini adalah pernyataan diri dari Allah itu sendiri kepada jemaat Smyrna. Dia mengatakan bahwa ini aku adalah Allah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bagian ini menyatakan identitas Allah, gelar Allah itu merujuk kepada Yesaya 44 ayat 6 yang berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain aku. Inilah pernyataan diri Yahweh kepada jemaatnya. Bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang layak disembah. Kristus menggunakan gelar ini untuk menegaskan bahwa penderitaan jemaat itu tidak terjadi di luar kendali dari Allah. Karena Dia tahu sebelum masalah-masalah yang dihadapi jemaat itu muncul. Dan Dia tetap ada saat masalah itu berakhir. Allah ada sebelum masalah itu ada, dan Allah tetap ada saat masalah itu berakhir. Lebih jauh lagi Allah mengatakan bahwa Dialah yang telah mati dan yang hidup kembali. Maksudnya apa? Ini merujuk pada gema Wahyu dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat Dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, di bagian ini Yesus mau menegaskan. Mari kita merujuk kembali kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Yesus itu, Kristus itu. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu, Allah yang gak cuman hanya melihat kesusahan kita sebagai penonton Bapak Ibu. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang pernah merasakan bahkan sampai di titik terendah sekalipun, yaitu kematian. Saya rasa di antara kita, tempat ini, belum pernah ada orang yang merasakan menderita sampai harus berada di titik kematian. Buktinya kita sampai saat ini masih ada di sini, sampai hidup. Seberapa besar pun masalah yang kita hadapi pada saat ini, buktinya kita masih hidup. Kita tidak sampai harus menjadikan nyawa kita sebagai bayaran dari penderitaan kita.
Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa di sini Tuhan mau bilang, penderitaanmu itu bukanlah penderitaan yang tidak bisa kamu tanggung. Aku memberikan kekuatan kepadamu, aku memberikan engkau jalan keluar untuk bisa menyelesaikan, menanggung setiap masalah-masalah yang sedang kau hadapi. Karena aku pernah ada di sana. Firman Tuhan katakan, imam agung yang kita miliki bukanlah imam agung yang tidak tahu apa-apa, tapi dia yang pernah merasakan. Dia pernah merasakan kelaparan, dia pernah merasakan penindasan, dia pernah merasakan dilecehkan, dikhianati. Semua yang pernah kita rasakan atau mungkin yang sedang kita rasakan saat ini, Allah kita pernah merasakannya. Namun satu hal yang menjadi pengharapan, Ia menang atas semua hal itu. Ia menang atas semua hal itu. Ia tidak terkalahkan oleh siapapun, bahkan maut sekalipun. Dan itulah pengharapan kita. Ketika kita berada di dalam Dia, ketika Dia ada di dalam diri kita, kita pun akan dimampukan. Allah akan memampukan kita untuk menghadapi setiap hal yang mungkin kita anggap sebagai penderitaan atau yang kita anggap sebagai hal-hal yang mematikan buat kita. Ia memberikan kita jalan keluar, pengharapan dalam diri kita adalah pengharapan yang hidup karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati. Tapi Tuhan yang hidup. Mengapa hal ini penting untuk kita ketahui? Bapak Ibu, bagian ini lebih jauh mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mengapa Tuhan bisa berkata demikian? Bapak Ibu, waktu itu jemaat Smyrna itu dikatakan bahwa mereka itu digencet dan ditekan oleh beban yang begitu berat, tuntutan yang begitu berat. Bukan hanya dari orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi dari orang-orang yang ngakunya tahu Allah, ngakunya kenal dengan Allah. Mereka digencet sedemikian rupa, sehingga mereka merasa, aku gak punya harapan lagi. Dan dikatakan juga mereka justru sengaja dimiskinkan oleh pemerintah. Di sini gak main-main Bapak Ibu. Kondisi pada waktu itu benar-benar sangat-sangat sulit. Mungkin boleh dikatakan kalau kita merasa bahwa aduh ekonomi saya susah nih saat ini. Tapi kita masih bisa memiliki pekerjaan, mata pencaharian. Dan saya bayangin kalau waktu itu dimiskinkan, itu berarti sama sekali di-cut semua hal yang mungkin mendatangkan berkat bagi mereka, di-cut. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan. Hidup dalam kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, hal ini mungkin ada terjadi dalam diri kita. Atau mungkin juga kehidupan kita enggak seperti kok jemaat Smyrna, enggak sampai sejauh itu gitu. Tapi di sini penghiburan yang Tuhan berikan pada kita. Dunia mungkin bisa bilang bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa tanpa semua embel-embel yang ada di sekitar kita. Entah itu harta, entah itu tahta. Mungkin dunia bilang seperti itu. Tapi Tuhan katakan, kita cukup kok dengan Kristus ada sama kita. Kita cukup dengan Kristus adalah bagian kita. Karena itulah kekayaan yang kekal yang kita miliki. Kekayaan rohani yang Allah berikan pada kita. Mungkin kalau ditanya,
orang-orang dunia itu seperti jemaat-jemaat di Laodikia. Bapak Ibu nanti bisa baca bagian itu. Yang merasa mereka itu kaya secara materi, mereka punya hal yang bisa mereka banggakan secara fisik di dunia ini. Tapi nyatanya Tuhan mengutuk mereka. Ternyata Tuhan tidak berkenan pada mereka. Karena mereka suam-suam kuku. Karena mereka miskin di hadapan Allah. Mereka miskin di hadapan Allah. Oleh karena itu ketika kita berada mungkin di bagian-bagian hidup kita yang kita bilang, ini gak mungkin, ini gak bisa. Bapak Ibu sadarlah dan aminilah bahwa kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang hidup, pengharapan yang sejati. Bahwa kita memiliki harta sejati kita. Yaitu Kristus sendiri yang memberikan kita kekekalan, hidup yang kekal. Dan di sini Allah menguatkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan mau menguatkan kita dengan mengatakan bahwa ujian atau kesusahan yang kita sedang alami ini, yang sedang kita lewati ini, ada batas waktunya. Firman Tuhan di ayat 10 mengatakan, jangan takut, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jelas di sini dikatakan 10 hari. Ini bukan berarti literally 10 hari gitu ya, kesusahan kita ya kita hanya 10 hari, enggak. Ini sebagai bahasa simbolik bahwa kesusahan kita itu enggak akan kita hadapi selama-lamanya. Tapi ada batas waktunya. Kalau kita ingat kisah Daniel ya Bapak Ibu, ketika dibuang ke Babel, waktu pembuangan ke Babel pertama-tama, Daniel itu dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan teman-temannya. Lalu di sana mereka dipilih untuk bisa memakan makanan raja, untuk bisa dididik dengan maksud supaya mereka menjadi lebih baik, lebih hebat. Tapi Daniel dan teman-temannya berketetapan. Mereka berketetapan berarti dari dalam hati mereka. Mereka mengatakan, saya tidak mau menajiskan diri saya dengan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada para berhala. Biarlah saya makan sayur dan minum air aja. Dia nego sama penjaga penjara itu ya. Dia nego, biar saya makan sayur aja sama minum air aja. Nanti setelah 10 hari kamu lihat perawakan siapa yang lebih baik. Kami atau mereka yang memakan makanan raja. Dan setelah itu setelah kamu bandingkan silakan kamu perlakukan seperti yang seharusnya. Tapi kita tahu buktinya Allah menyertai Daniel dan teman-temannya. Allah menyertai Daniel dan teman-temannya sehingga mereka tetap lebih pintar, lebih hebat dari orang-orang yang katanya dapat gizi baik. Yang katanya makan daging, minum dari persembahan-persembahan yang dipersembahkan raja, dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dimakan oleh raja. Tapi nyatanya mereka tetap lebih unggul. Bapak Ibu, ujian yang kita hadapi, api ujian yang kita hadapi itu bukan bertujuan untuk melemahkan kita. Ujian yang kita hadapi itu justru untuk membuat iman kita semakin murni. Kita kembali lagi semakin mengenal Allah, kita kembali lagi semakin menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah yang hidup. Ujian itu diberikan Tuhan dengan kedaulatan Allah, bahwa Allah tahu seberapa kita mampu. Baik dalam kemampuan kita dan juga dengan waktu. Allah itu tahu. Dan Allah itu menyayangi kita. Kalau kita lihat kisah Ayub, Allah di sana berkata, kamu boleh, iblis boleh mencobai Ayub, tapi sayangkanlah nyawanya. Jangan ambil nyawa Ayub.
Iblis itu tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Allah. Pencobaan yang kita jalani itu tidak ada di luar kendali Allah. Semuanya di dalam kendali Allah. Oleh karena itu ketika kita berjalan bersama Allah kita akan mampu. Karena Dia yang punya acara, Dia yang memampukan kita. Kalau kita berjalan di luar Allah, tidak bersama-sama dengan Allah, itulah yang membuat kita menjadi berat. Menjadikan ini suatu hal yang lebih baik saya mati saja. Itu kalau orang-orang yang di luar Allah. Dan janji yang Allah berikan bagi setiap kita yang bertahan di dalam ujian itu. Ia mengatakan akan mendapati mahkota kehidupan dan tidak akan mengalami penderitaan kematian kedua. Bapak Ibu, dalam hal ini Alkitab menggunakan mahkota kehidupan itu seperti kata itu yang menggambarkan karangan bunga bagi pemenang dari satu pertandingan. Bukan mahkota raja, tapi karangan bunga bagi seseorang yang menang pertandingan. Ini diberikan khusus pride bagi orang-orang yang menang. Gak sembarangan orang bisa dapat. Diberikan khusus, dirangkai khusus, diberikan khusus bagi mereka yang menang, yang setia di dalam iman mereka. Dan di sini Allah memastikan bahwa setiap orang percaya yang setia akan pengharapannya kepada Allah yang hidup, mereka tidak akan mengalami kematian kedua. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kematian pertama sebagai manusia itu pasti. Karena kita tidak akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita mati. Tapi kelak ketika Tuhan datang, ketika semua orang mati dibangkitkan, kita tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian kekal. Kematian kekal. Bapak Ibu, ketika kita setia, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi sungguh karena Allah yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita, yang membuat kita bisa setia sampai akhir. Kematian fisik hanyalah pintu menuju kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi mereka yang setia, bagi mereka yang hidup di dalam jalannya Tuhan. Sulit, tapi tidak mustahil bagi kita yang mau. Bagi kita yang berketetapan untuk tetap setia kepada Allah. Dengan anugerahnya, Tuhan memampukan kita. Dalam sejarah kehidupan manusia, tercatat ada nama seorang Polikarpus. Polikarpus adalah seorang uskup Smyrna yang diancam mau dibakar hidup-hidup karena dia menolak untuk menyembah raja. Polikarpus adalah seorang uskup di kota Smyrna dan ia dikenal sebagai murid dari Rasul Yohanes. Ia hidup pada masa ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang hebat dari kekaisaran Romawi. Pada usia sekitar 80 tahun gitu ya, Polikarpus ini ditangkap karena imannya kepada Kristus. Dan ia dibawa ke hadapan penguasa dan diberi kesempatan untuk selamat. Diberikan kesempatan untuk selamat. Dengan syarat, cukup satu aja syaratnya. Yaitu menyangkal Yesus dan menyembah Kaisar. Menyangkal Allah dan menyembah Kaisar. Tapi apa yang dijawab oleh Polikarpus? 86 tahun aku melayani Tuhan. Dan ia, Tuhan, tidak pernah mengecewakanku.
Bagaimana mungkin aku menghujat raja dan juru selamatku? Bapak Ibu, setelah itu Polikarpus mengalami kok yang namanya kematian. Dia mati secara fisik. Tapi pengharapan hidupnya itu kekal, dalam kehidupan kekal nanti bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita boleh melihat bahwa iman sejati itu bukan hanya iman yang kita tunjukkan ketika situasi itu baik-baik saja. Ketika situasi yang nyaman menurut kita. Tapi iman sejati itu tetap menyala, tetap kita tunjukkan. Meskipun di dalam kegelapan, meskipun di dalam penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Mungkin kadang-kadang kita merasa kita di dalam Sabtu sunyi, di mana Allah kok tampaknya diam. Allah kok tampaknya tidak bersuara, tidak mengatakan apa-apa. Tapi ternyata Allah itu bukan diam, Allah tetap ada. Allah tetap mempersiapkan yang terbaik buat kita. Pengharapan dalam Paskah, pengharapan kebangkitan yang Ia sediakan bagi kita. Bapak Ibu, marilah kita memegang pengharapan itu. Pengharapan yang tidak terkalahkan. Biarlah kita tidak takut karena penderitaan kita memiliki batas waktu yang telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Biarlah kita tetap setia karena nilai kita, kekayaan hidup kita itu ditentukan oleh penilaian Kristus, bukan oleh standar dunia. Bukan oleh apa kata dunia, tetapi apa kata Kristus. Marilah kita terus berharap karena di seberang sana kematian fisik dan segala kesulitan adalah mahkota kehidupan yang menanti kita. Ketika kita saat ini menghadapi semua hal yang tidak menyenangkan, ingatlah bahwa akan ada mahkota kehidupan yang menanti kita. Aplikasi terakhir Bapak Ibu. Bandung itu bukan hanya terkenal dengan mungkin keindahan alamnya. Tetapi juga Bandung itu sempat dikenal sebagai kota distro gitu ya. Di mana banyak orang-orang datang ke Bandung mencari pakaian. Bahkan lagi kemarin saya ke Bukit Tinggi gitu ya. Orang penjual pakaiannya berkata, "Loh, ini datangnya juga dari Bandung loh," katanya. Wah, dijual di Bukit Tinggi dari Bandung. Nah, Bapak Ibu, kita melihat gitu ya. Di sini saya mau ngajak kita melihat. Pakaian itu enggak langsung jadi. Enggak langsung jadi pakaian yang indah. Tapi dia dari bahan yang biasa, kain yang biasa. Tapi dia mengalami proses pemanasan, mungkin ditarik-tarik, digunting, dijadikan pola. Kalau kain itu bisa teriak, dia bilang sakit. Tapi sang perancang, sang desainer itu tahu harus bagian mana yang dipotong. Ini dipanasinnya supaya sablonnya nempel itu harus berapa lama. Terus ini harus dijahitnya sebelah mana, disambungnya di sebelah mana. Tahu Bapak Ibu, desainer itu tahu. Dan ketika semua proses itu sudah terjalani, terciptalah sebuah pakaian menjadi mahakarya. Pakaian yang mungkin ada yang limited edition. Dan itulah kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita berada di tangan Sang Penjunan, tangan Allah, desainer agung kita. Dia merancang kita, dia memangkas mungkin bagian-bagian kita yang tidak memuliakan dia. Dia memberikan kita ujian untuk memurnikan iman kita. Tapi pada akhirnya dia menjadikan kita indah di dalam dia. Bapak Ibu, ingatlah hal ini, bahwa ujian kita itu punya batas waktu. Tapi kemuliaan yang dijanjikan adalah kemuliaan yang kekal yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu tetaplah setia.
Karena di tangan Sang Penyelamat itu, penderitaan engkau dan saya sedang diubah menjadi mahkota yang takkan pernah pudar. Mahkota kekal yang kita terima kelak ketika kita berjumpa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan yang Tuhan tunjukkan pada kami. Biarlah Tuhan setiap kami boleh juga percaya dan terus berharap kepada pengharapan kami yang hidup, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Bahwa Engkau ada bersama-sama kami. Engkau memberikan kami kemampuan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan dalam kami menghadapi, menjalani kehidupan kami yang mungkin tidak mudah. Mungkin dalam hidup kami merasa kami sengsara. Mungkin dalam kehidupan kami merasa iri Tuhan terhadap orang yang mungkin lebih baik kehidupannya menurut kami. Tapi tolong kami Tuhan, ampuni kami. Janganlah kami terus memiliki perasaan itu. Tapi biarlah kami boleh diubahkan. Karena kami tahu bahwa semuanya ini ada dalam kendali Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan mau kami tidak menjadi orang yang apa adanya. Tapi Tuhan mau kami semakin lama semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, tolong setiap kami Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus berpengharapan kepada Tuhan dan setia di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.